Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Widiatama dengan 3 digit NIM terakhir 065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai VFD atau bisa dibilang Variable Frequency Drive. VFD atau Variable Frequency Drive merupakan perangkat penting dalam lanskap otomasi. Perangkat ini berfungsi sebagai pengontrol yang menggerakkan motor listrik dengan memvariasikan frekuensi dan tegangan yang diterapkan. Pada dasarnya, VFD sendiri itu menyesuaikan kecepatan motor listrik AC dengan mengubah frekuensi pasokan listrik. Penyesuaian dinamis ini memungkinkan kontrol motor yang presisi, memungkinkan akselerasi dan deselerasi yang lancar, yang dapat meningkatkan kinerja dan umur motor secara signifikan. VFD umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pompa, konveyor, dan kipas. Dengan pengendalian kecepatan motor, VFD membantu mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional. Lebih jauh lagi, VFD memberikan perlindungan yang lebih baik untuk motor Anda dari masalah yang berkaitan dengan tekanan mekanis dan listrik, sehingga memastikan kinerja dan keandalan yang optimal. Selanjutnya ada data sheet dari VFD. Ada input 1 pas 220 volt AC dan 50/60 Hz. Untuk outputnya 3 pas 220 AC 0 sampai 100 Hz. Untuk feature control, yang pertama ada multi speed operation, kedua analog control 10 sampai 10 volt, ketiga digital I/O terminal, keempat RS485 communication, kelima jog atau inching function, dan yang terakhir itu ada forward atau reverse control. Ini merupakan parameter awal yang akan digunakan untuk percobaan, yang diberikan beberapa kode seperti P10, P11, P6, P7 dan sebagainya yang akan diuji langsung pada motor. Berapa ya? 1000 Hz sekali ya resolusinya ya? 20. Ya, berikut ini adalah percobaan yang kelompok saya lakukan untuk parameter awal. Kita setting dari cycle-nya Baru 50 besar dari cycle-nya. boleh diupload anjing. Ibu juga belum. Dan di sini bisa dilihat dari kelompok kami itu yang pertama itu melakukan penyetingan untuk kode. Kita naikkan dari cycle-nya ke nilai 100. Nah, ini kita setting startupnya di 20%. Lalu kita naikkan startupnya ke nilai 500. Ketika detik cycle ke 0, maka motor akan mati. Jadi lagi rekam coba. Nanti Lalu kita setting detailnya. halo Pak. Halo. Jadi cara motor dia. Dan setelah pengaturan kode itu selesai, motor akan mulai berjalan dan dapat disesuaikan untuk frekuensi dari motor tersebut.
Selanjutnya pada percobaan ini kita menguji untuk karakteristik frekuensi RPM dan arus. Dan untuk pertama kita akan menguji untuk yang 10 Hz. Di sini untuk videonya. Wah, udah ada videonya, Cok. Gua langsung bikin aja kali ya. Dan di sini terlihat untuk Iya. frekuensi 10 Iya, anggap aja kita kelompok ya. 10 Hz. Untuk arusnya itu dapat 0,3 dan RPM-nya itu sebesar 293-an. Juga Yang satu ditulis dan untuk pengujian itu besoknya. secara berurutan untuk frekuensi 20, 30 dan untuk RPM yang dihasilkan Ya, tapi memang 1 2 3 udah seperti pada nggak mikir, nggak mikir. data hasil pada kelompok kami ini. Dan untuk arusnya ini juga mengalami kenaikan walaupun pada frekuensi Aji flash tuh udah jadi, Cok. 60 hingga 100 itu terjadi penurunan. Kemudian lu download Apa? Selanjutnya di sini saya akan menampilkan untuk uji hasil dari uji rem atau akselerasi dan deakselerasi. Di sini untuk videonya. gue nyerang tes 10 makin 2 hero rata nggak? Enggak. Dan sini untuk Menyerang tes 11 yang tuh 75 Hz itu membutuhkan waktu selama 8 detik. Ini adalah pengujian yang nomor 2. Dan seperti sama seperti yang lain, pengujiannya hanya dibedakan untuk Tes 10 monyet. ininya apa P dari 34 dan P42 nya. Dan ini hasilnya seperti waktu akselerasinya. Yang pertama itu 15 second, kedua 8 second, 5 second, 4 second, dan 3 second. Pada di sini semakin besar pada nilai P34 dan P42 ini, maka waktu akselerasi itu semakin kecil waktunya. Dan deakselerasi juga sama. Dan arus tertinggi pun hampir sama rata-rata menyentuh ke 1 ampere. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi variabel frekuensi drive. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.